mengenai dukun santet. Saya pernah mengatakan dukun santet hanyalah sebuah hiburan tontonan, yaitu settingan. Nah, saya berani terus terang, ada nggak di antara semua orang yang kontennya dukun santet mengatakan dukunnya itu settingan? Berani nggak orang yang selama ini diagung-agungkan, orang yang selama ini fan-nya banyak, orang yang selama ini yang nggak tahu tentang kebenarannya. Nah, saya katakan, saya kenal siapa yang mencari pesertanya. Saya kenal. Nah, oh, jadi saya sangat terima kasih Bang TIJ mau menanggapi saya. Pada intinya saya menerima tantangannya, surat terbuka tersebut saya terima tantangannya dengan 3 syarat yang beliau berikan, yang dia berikan, Anda berikan itu satu adalah senso. Nah, senso saya terima tantangannya asalkan sensonya tumpul ya, tumpul, sensonya tumpul. Terus kedua, masalah grebek dukun santet, asalkan dukunnya itu settingan ya. Karena saya kan pernah mengatakan, coba yang pernah tayangan konten-kontennya itu grebek dukun santet, ada nggak yang belum pernah mengatakan dukunnya itu tidak settingan ataupun real? Kopi itu pahit, tanpa gula juga pahit. Tuh, yang disalahkan siapa? Gula. Kenapa tidak mau masuk eh, ke dalamnya kopi? Itu dikasih gula sedikit, yang disalahkan masih gulanya. Itu dikasih gula yang banyak, kemanisan juga disalahkan gulanya. Tapi kalau seimbang gula dan kopi, maka apa? Maka ya jadinya wedang kopi, yang disebut-sebut kopi bukan gula. Paham toh? Paham, mereka paham. Mereka paham, sahabat. Solawat Anda bagus, saya akui. Tetapi adab Anda tidak ada ketika Anda membawa botol miras dan bersolawat di situ. Kemudian untuk menyinyirkan saya, untuk nyinyirin saya dengan mendiskreditkan peci miring. Itu salah, saudaraku, salah. Nah, kalau memang ingin bersilaturahmi, silahkan saja. IG saya ada, nomor saya sama Idris ada. Bukankah Anda berteman dengan Idris? Boleh minta nomor saya sama Idris. Jadi seperti itu, saudaraku. Ya. Nah, kalau untuk mengundang TIJ segala macam, itu TIJ terima undangannya. Tetapi TIJ tidak bisa keluar untuk saat ini. Kalau ada teman-teman Anda, murid-murid Anda mengatakan TIJ pengecut, TIJ memang pengecut. Kalau ada yang mengatakan TIJ jago kandang, ya TIJ memang jago kandang untuk saat ini, teman-teman. Ya, mudah-mudahan tidak seterusnya. Nah, kalau memang Anda sudah mengakui bahwa yang Anda lakukan adalah settingan, ya silakan saja. Itu bagus. Saya mengapresiasi tentang kejujuran Anda. Namun, untuk kedepannya, lebih bagus diperjelas lagi bahwa ini hanya settingan, begitu. Aduh, ngap panas, sahabat-sahabat, panas. Ternyata kalau bermuka monyet itu panas, auranya panas. Aduh, ngos-ngosan. Ngap. Kita lihat. Suaranya gimana, sahabat-sahabat? Suaranya, suara. Suaranya bagaimana? Suaranya bagaimana, sahabat-sahabat? Suara. Coba cek sound. Oh, dengar. Oke, siap, dengar. Jelas. Terus. Sebelum kita memulai apa? Aduh, ngos-ngosan. Kita seperti biasanya kita sholawat dulu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita seperti biasanya sholawat likhun satun. Semoga dengan adanya sholawat likhun satun ini, negara tercinta bumi pertiwi ini terhindar dari mara bahaya kezoliman maupun sifat zolim, dijauhkan dari sifat iri dengki, dan
Semoga dijauhkan dari pagebluk, penyakit, wabah, virus, atau apapun lahir dan batin. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihamsatun utufi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Oke sahabat-sahabat, sholawat dan sholawat. Jangan pernah lupa dengan sholawat. Dan jangan pernah lupa juga, jangan pernah sekalipun meninggalkan sholat. Karena sholat adalah bagian dari menegakkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita. Semoga sahabat-sahabat yang istiqomah bersholawat, semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Tadi ada yang komentar di saat saya sholat pakai topeng ini ya, dikira saya dianggap penghinaan. No, semua monyet yang ada di muka bumi ini semua bersolawat. Semua monyet, semua kera, semua binatang apapun, semua bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada penghinaan, tidak ada penghinaan. Nah, saya sengaja pakai topeng ini dikarenakan ya lagi pandemik, lagi ada wabah penyakit hati. Ya, sahabat-sahabat. Jadi supaya tidak tertular penyakit-penyakit virusnya, makanya saya pakai masker. Nah, ini masker nggak tembus ini. Nah. Oke, sahabat-sahabat. Fighter ya. Fire. Oh, fighter berantem. Aduh, enggak. Oke, sahabat-sahabat. Tantangan ya sahabat-sahabat. Mengirimkan surat. Enggak, no. Enggak. Muter enggak? Enggak kan? Enggak. Oke, sahabat-sahabat, kita lanjut. Begini, sahabat-sahabat. Bisa enggak? Bisa ya. Karena ini di sini di pegunungan, sahabat-sahabat. Saya berada di pegunungan. Di lereng gunung. Gunung Lawu. Jadi maklum sinyalnya agak susah. Oke, kita lanjut mengenai masalah tantangan dari seseorang yang saatnya ada 3, yaitu syarat pertama adalah mengenai tes atau permainan senso. Nah, saya terima tantangannya. Terus kedua, untuk gerbek dukun santet, saya terima tantangannya. Terus yang ketiga, untuk vektor, saya terima tantangannya. Nah, saya orang Jawa, masa orang Jawa mau melempem? Mohon maaf, hidup saya, keseharian saya, aktivitas saya tidak cuman untuk meladenin orang yang nyinyir saja. Jadi masih ada hal-hal yang lebih bermanfaat daripada meladenin orang stres. Ya, seperti halnya tadarus ataupun mutolaah.
dan lain-lainnya, ngumpul-ngumpul sama keluarga. Hidupnya tidak cuma nyinyir di depan kamera, hanya sebatas mencari view, mencari penonton, mencari iklan, mencari duit di YouTube. Enggak, sahabat-sahabat. Jadi YouTube hanya sebatas iseng-iseng memberikan sebuah kreasi, tontonan, hiburan, tontonan yang insya Allah kalau berpikiran positif maka akan menjadikan tuntunan. Dipikir positif, diambil hikmahnya, diambil positifnya, seperti itu. Yang pertama, mengenai Senso, mesin Senso. Saya menjawab, saya terima tantangannya. Dengan statement atau judul, pertama kali saya mengupload masalah Senso. Masalah Senso saya pernah mengatakan ini hanya sebatas permainan. Dan kemarin saya juga sudah mengatakan itu Senso tumpul. Nah, jadi saya terima tantangannya, asalkan sensonya tumpul. Ya, asalkan sensonya tumpul. Satu, asalkan sensonya tumpul. Setelah tumpul, dan itu hanya sebatas permainan. Sebatas permainan. Jadi nggak usah dipikir stres. Nggak usah dipikir stres. Terus yang kedua, masalah grebek dukun santet. Ya, grebek dukun santet, saya juga pernah mengatakan tentang settingan. Nah, kenapa masih baper? Kalau orang yang stres, wajar saya maklumin. Kalau orang hanya sekedar mencari duit di YouTube, mencari pansos di YouTube, ya wajar saya persilahkan. Karena memang sengaja saya pancing. Memang jujur, saya sengaja memancing beliau. Saya sengaja memancing beliau karena ada misi di balik semua itu. Kenapa saya bikin ulas seperti ini, bikin ulang nih. Ini adalah skenario dari saya. Skenario saya. Saya sengaja karena ada sesuatu yang ingin saya lakukan, dan yang saya lakukan ini saya butuh bantuan beliau. Ya, sahabat-sahabat, saya butuh bantuan beliau karena saya tahu beliau punya potensi. Saya tahu. Cuman satu, ada target. Hanya satu orang yang tidak kena. Ini harus dipertanyakan. Hanya satu orang yang tidak kena. Banyak yang kena, seperti misalkan Samsudin. Terus Samsudin Blitar ya, Samsudin Dadap. Terus Gus Idris, Kiprana Lewu, Master Lembat, terus Ustadz Haji Ridwan, pemburu hantu, kena juga. Terus Ningsih Tinampi, kena juga. Terus Nasihin, kena juga. Terus saya juga kena. Kalau saya memang sengaja mancing. Kalau saya memang sengaja mancing karena saya punya tujuan, punya misi. Dan misi saya ini tidak bisa saya laksanakan sendirian. Saya butuh beliau. Karena tujuan pertama saya itu ada deh, pokoknya ada sesuatu tujuan saya. Dan tujuan saya itu sebetulnya misi-misi saya ini tidak jauh beda dengan misi beliau. Yaitu Bang. Nah, seperti itu sahabat-sahabat. Mohon maaf, bukan berarti saya tidak berani menyebutkan nama. Karena ini dilindungi oleh Undang-Undang IT. Jadi, saya lebih menghormati Undang-Undang Konstitusi negara sendiri. Jadi, saya tidak mau ngawur. Oke, sahabat-sahabat, itu dua tantangan tersebut saya terima. Ya, saya terima asalkan sesuai dengan yang sudah dikeluarkan, sesuai yang sudah digadang-gadangkan, yaitu mengenai dukun. Nah, settingan. Ya, dukunnya harus settingan. Terus kedua, mengenai sensonya tumpul ya. Nah, seperti itu. Jadi itu semua hanya permainan. Saya pernah mengatakan semua itu permainan. Udah, cukup ya. Di situ harus cerdas. Kalau masih kurang cerdas, masih cuit-cuit lagi, berarti stres. Ya. Sekarang begini.
saya menerima faktor yang syarat ketiga. Yang syarat ketiga ya sahabat-sahabat, syarat ketiga adalah beliau menantang saya faktor atau sparring ya, faktor atau sparring lah. Oke, saya terima. Cuman ada syaratnya. Saya juga meminta syarat. Saya tidak butuh 100 orang. Saya tidak butuh 100 orang. Saya sendiri juga mampu. Saya sendiri juga mampu. Saya pernah berkata, saya diam, saya juga mati. Saya bergerak, saya juga mati. Lebih baik bergerak sampai mati. Itu. Segala sesuatu akan saya pertanggungjawabkan. Segala sesuatu akan saya pertanggungjawabkan. Semua yang saya tayangkan di YouTube itu hanya sebatas hiburan. Ya, udah cukup. Saya gentleman, saya mengatakan apa adanya. Coba ada nggak orang yang selama ini disanjung-sanjung, selama ini yang dibangga-banggakan, berani nggak dia mengatakan sejujur-jujurnya, seperti yang saya katakan. Kalau semua dukun santet yang dia grebek itu settingan, berani nggak? Atau dia mengatakan semua dukun santet yang dia datangi itu adalah sebatas tontonan hiburan. Atau berani nggak dia mengatakan semua tayangannya itu tidak real, tidak real, tidak real. Berani nggak? Nah, coba kalau bang abang-abang, bang abang-abang, tuh. Bang abang-abang coba tekan atau suruh orang yang selama ini dibangga-banggakan tersebut untuk menyebutkan. Nggak usah banyak alasan. Nggak usah banyak alasan, banyak alibi, nggak usah. Saya tahu siapa yang mencari peserta dukun santetnya. Saya tahu. Karena itu sahabat saya. Nah, saya kenal. Saya bisa membongkar semua tontonan-tontonan yang ada di YouTube. Trik-trik apapun saya juga bisa membongkar. Saya pernah mengatakan sama jamaah saya. Saya pernah mengatakan kepada tamu-tamu saya dan santri-santri saya. Apa yang saya katakan? Yang saya katakan adalah saya bangga dan saya senang. Saya ngefans sekali sama beliau, abang-abang saya ini. Abang-abang yang ada di ujung kulon sana. Aduh, ngap sahabat-sahabat. Ternyata pengen jadi monyet aja itu susah. Ini settingan ya sahabat. Mukanya muka settingan ini saya setting seperti monyet. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi saya sangat bangga dan saya sangat senang sekali dengan tayangan-tayangan sejak tahun 2018 saya menonton sampai sekarang. Ya. Jadi saya bangga, saya senang, saya setuju, saya mendukung, saya memberikan apresiasi. Makanya saya pancing seperti ini. Supaya apa? Supaya bisa collab dengan saya. Supaya nyerang saya. Kalau nyerang saya nanti kan ujung-ujungnya jadi saudara. Setelah jadi saudara, saya pengen berencana jalan bareng. Itu. Karena ada sesuatu misi dan visi yang harus saya ungkapkan. Nah, seperti itu sahabat-sahabat. Jadi, udahlah. Kemarin, abang-abang yang ada di ujung kulon sana juga mengatakan dengan lembut, dengan santun, dengan lemah gemulai, mengatakan permintaan maaf, permohonan maaf apabila ada kata-kata yang sudah menyakiti hati. Begini bang, tidak ada kata-kata dari abang yang sudah keluar dari mulut abang menyakiti saya, nggak ada. Saya justru terima kasih, karena apa? Kata-kata abang itu sebetulnya ada sesuatu hikmahnya kalau orang yang bisa berpikir secara rasional. Makanya saya pancing seperti ini supaya netizen masyarakat Indonesia itu lebih cerdas. Itu pengobatan yang baik itu seperti apa, permainan magician itu seperti apa, permainan trik itu seperti apa, settingan itu seperti apa. Jadi walaupun dengan pancingan saya ini agak sedikit kekurangannya, ada sedikit yang meleset,
terpleset, ya saya juga minta maaf. Saya juga minta maaf semua sahabat-sahabat GNS dan sahabat-sahabat di luar GNS yang pro maupun yang kontra. Saya juga minta maaf. Kenapa saya minta maaf? Karena saya tidak luput dari khilaf, saya tidak luput dari salah, dari keterplesetan. Mohon maaf, jadi mohon maaf. Akan tetapi saya punya tujuan yang sama dengan beliau, yaitu abang-abang kita yang ada di ujung kulon. Jadi sahabat-sahabat GNS, stop. Saya pernah dulu mengatakan waktu saya di Wonosobo, pernah mengatakan stop. Jangan mengkritik, jangan menghujat dia, jangan menghujat beliau. Kalau tidak suka nggak usah ditonton, udah gitu saja. Kalau suka ditonton, kalau tidak suka nggak usah. Nah, nggak usah mengkritik pedes-pedes. Apa namanya? Rawatlah pikiran dan rawatlah hatimu sebaik mungkin. Jangan sampai gara-gara HP, gara-gara tontonan ini menjadikan hati kita gelap, menjadikan pikiran kita gelap. Eman-eman sahabat, eman-eman. Karena sahabat-sahabat ada 80% sahabat-sahabat GNS itu tidak memahami apa maksud beliau. Jadi saya itu mengikuti beliau itu udah lama sejak tahun 2017 atau 18, lupa, 18 kalau nggak salah, 18. Saya sengaja. Dulu itu saya sering komentar sama channelnya beliau itu. Dulu saya sering komen kalau beliau bisa melihat video-video yang lama. Ada beberapa video-video yang saya komentari. Saya salut, saya berikan apresiasi dan permohonan maaf dari abang-abangku yang di ujung kulon. Saya terima permohonan maafnya abang, dan saya juga secara pribadi juga secara lembut hati, lahir dan batin, keikhlasan fid dunya wal akhirah juga meminta maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan, terus keterpelesetan dalam segi ucapan maupun tingkah laku saya. Mohon maaf karena semua ini adalah dari skenario saya. Jadi dari pancingan saya. Mohon maaf apabila saya memancing dengan cara seperti ini. Kemarin saya sempat menyindir, saya mau mancing buaya begini. Dan kita berdua memiliki sebuah karakter yang tidak jauh beda, dan tujuan misi visinya juga tidak jauh beda. Terus apa ya? Keniatan untuk menyadarkan masyarakat, walaupun banyak orang yang tidak sepemaham dengan kita, dengan saya, ataupun panjenengan, ataupun Anda. Dan mohon maaf, abangku, apabila pengen ngajak factor apa dulu ini? Factor sparring apa dulu? Main catur apa dulu ini? Jadi soalnya kita harus mencerna dengan baik-baik. Kata-kata beliau, karena beliau itu apa ya? Kalau saya katakan filosof, memang iya. Beliau juga memiliki karakter jiwa yang filosofi lah. Selalu memberikan teka-teki. Seperti halnya bambu petuk. Saya pernah mengatakan, walaupun cuma di Facebook, saya pernah mengatakan bambu petuk itu tidak ada, sahabat-sahabat, tidak ada. Jangan percaya dengan hal-hal seperti itu. Tidak ada bambu petuk. Bahkan masternya bambu petuk pernah WhatsApp ke saya. Tapi mohon maaf, selama ini saya juga tidak pernah kolaborasi dengan masternya bambu petuk. Karena saya juga berseberangan jalan. Hati saya juga berseberangan jalan. Mohon maaf, abangku yang ada di Jogja, yang master bambu petuk, bukan berarti saya ini itu, bukan. Akan tetapi ini semua realitas. Tujuan saya memang untuk meluruskan sesuatu yang bengkok itu. Jadi memang harus penuh formasi, harus penuh dengan siapa itu yang ngomong itu? Yanti Dahliana, intinya GNS menyerah fix. Gak ada kata GNS menyerah kepada siapapun, gak ada, ya gak ada. Itu. Jadi saya, sahabat-sahabat bisa mencerna apa kata-kata saya, bisa mencerna. Apa ini? Skenario Diasmu Jenderal Jengklot, Bue Angen. Iya, ndas saya kenapa? Kalau ndas saya kenapa? Kenapa kalau ndas saya?
Nggak suka datang ke sini ya, nggak suka. Kalau nggak suka datang ke sini, jangan cuma berani di komentar. Seperti halnya abang-abang kita yang ada di ujung kulon. Ya kalau nggak suka ya silahkan. Emang kenapa? Emang kenapa? Saya masih muda kok. Kenapa? Kalau ada orang mengatakan saya tengil, ya bodoh amat. Emang saya tengil. Kenapa? Nggak terima kalau saya tengil. Kalau saya dikatakan sombong, emang kenapa saya sombong? Nggak terima kalau saya sombong. Pikirin tuh isi perutmu sendiri. Udah makan belum? Udah ngopi belum? Saya mau ngopi dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kamera ini ya sahabat-sahabat, kamera depan ya, karena nggak ada yang megang kamera. Jadi karena nggak ada yang megang kamera, ini ya sahabat-sahabat, karena saya kasih saya taruh di toples ini, saya senderin di toples. Ini kamera depan ya, supaya saya bisa membaca komentar-komentar. Bapak Nira, Bapak Hirika. Alhamdulillah. Jadi surat terbukanya dari abang-abang kita yang ada di ujung kulon saya terima, surat terbukanya, tantangannya saya terima, tantangan mengenai senso saya terima sesuai dengan statement saya atau statement panjenengan, sensonya senso tumpul. Dan di sini saya mengatakan iya, senso saya tumpul. Dan pernah saya katakan waktu permainan waktu video main senso itu adalah saya pernah mengatakan ini hanya sebatas permainan. Ya, saya pernah mengatakan seperti itu. Jadi jangan baper. Jadi kalau nonton itu jangan di-skip-skip biar nggak sedeng, biar nggak stres. Dan satu lagi mengenai dukun santet. Saya pernah mengatakan dukun santet hanyalah sebuah hiburan tontonan, yaitu settingan. Nah, saya berani terus terang. Ada nggak di antara semua orang yang kontennya dukun santet mengatakan dukunnya itu settingan? Berani nggak orang yang selama ini diagung-agungkan, orang yang selama ini fan-nya banyak, orang yang selama ini yang nggak tahu tentang kebenarannya. Nah, saya katakan, saya kenal siapa yang mencari pesertanya. Saya kenal. Jadi saya sangat terima kasih Bang TIJ mau menanggapi saya. Keceplosan, mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Jadi maaf abang-abang, rokok dulu biar gak keceplosan. Ketawa terus. Jangan ketawa dulu, nanti aja ketawanya setelah selesai ketawa. Begini sahabat-sahabat. Ojo ketawa terus, aku marahin guyu aku. Ojo mancing aku guyu terus kok. Aduh. Begini sahabat-sahabat. Saya itu kenal dan saya punya fotonya. Saya punya fotonya, datanya di sini. Saya punya fotonya. Tapi saya tidak membongkar ya, karena saya pernah dikasih wawasan sama beliau. Sesama praktisi nggak usah saling mengusik sikut kanan, sikut kiri, lempeng-lempeng saja dengan tujuan masing-masing seperti itu. Makanya saya samina wa atona karena saya menghormati beliau, saya takdim kepada beliau. Jadi walaupun saya tidak dianggap adik seperguruan juga nggak apa-apa ya. Yang penting guru saya tidak pernah menganggap saya ini tidak muridnya. Almarhum guru saya atau guru kita masih secara lahir dan batin, dunia dan akhirat. Saya yakin beliau pasti menganggap saya ini muridnya, salah satu muridnya. Tidak mungkin tidak, karena beliau adalah seorang alim ulama, seorang guru. Jadi apapun tingkah lakunya muridnya pasti dianggap murid. Kalaupun yang saya anggap kakak seperguruan tidak menganggap saya itu kakak, adik, gitu ya. Saya tidak dianggap adiknya, nggak apa-apa, terima kasih, nggak apa-apa. Yang penting guru saya tidak pernah melupakan saya. Gitu. Dan saya tidak pernah melupakan jasa-jasa dan doa-doa restu dari guru saya. Gitu. Saya punya buktinya. Abang-abang, ya, saya punya buktinya. Kalau mau tahu buktinya, bisa telepon saya atau datang ke tempat saya.
Kalau misalkan abang-abang itu mengundang saya untuk datang ke sana, ke ujung kulon, datang ke sana, dan biayanya ditanggung. Begini saja, kita ambil tengah-tengah, ketemu di Jakarta, kita tengah-tengah. Saya kan dari Jawa Timur, Saya ke Jakarta, Anda juga ke Jakarta, ketemu di Jakarta, ngopi bareng. Jangan lupa bawa kopi dari ujung kulon. Saya juga penasaran soalnya, penasaran kopi sana. Soalnya saya itu pecinta kopi Lampung dan pecinta kopi Sulawesi. Kopi yang saya suka itu ada tiga. Satu kopi Lampung, dua kopi Sulawesi, tiga kopi Ngawi. Kopi Ngawi. Ya, Ngawi atau Magetan, Ngawi ya, Ngawi. Jadi sengaja saya memancing seperti ini karena supaya panas. Kalau sudah panas, semua masyarakat penasaran, pasti akan kebongkar semuanya. Jadi saya itu suka main catur, wajar kalau saya pakai strategi seperti ini supaya apa? Supaya bisa membongkar semuanya. Gitu. Seperti itu. Jadi mohon maaf. Kalau mengusik saya diusik ya saya mohon maaf, saya pakai strategi lain. Bukan masalah banyak alasan. Ini demi Allah, demi Rasulullah, demi jasad dan roh saya, demi kedua orang tua saya mengatakan apa adanya. Saya tidak alasan, saya tidak takut dengan siapapun, saya tidak bisa diperintah dengan siapapun. Saya disuruh datang ke sana, no. Kita kalau pengen bertemu di tengah-tengah, yaitu di Jakarta, nggak apa-apa. Katanya pernah ke Bogor, ketemu di Bogor juga nggak apa-apa. Tenang saja, ya. Ketemu di Bogor nggak apa-apa, ketemu di Jakarta nggak apa-apa. Gitu. Soal biaya pulang pergi, PP, fasilitas, makan, tidur, kesehatan saya tanggung. Saya tanggung, nggak apa-apa. Ya. Saya tanggung ya, saya tanggung. Jadi semuanya biar sadar. Nggak usah menjelek-jelekan satu ini. Biar semua sama rata. Satu jelek, semuanya jelek. Satu baik, semuanya baik. Udah, ini demi kebaikan. Saya sudah mengatakan dulu, saya setuju dengan statement beliau. Dengan tujuan misi dan visi beliau. Begitu pula dengan saya, tidak jauh beda visi misinya. Tuh. Seperti itu sahabat-sahabat. Saya pernah mengatakan, saya tidak pernah minta subscribe, saya tidak pernah minta like, ataupun share, ataupun komentar. Nah, jadi, kalaupun saya ditinggalkan di unsubscribe sekalipun, saya nggak masalah, karena subscribe itu tidak penting. Subscribe itu tidak penting, yang penting adalah penontonnya. Ya, semakin banyak penonton, semakin banyak penghasilannya. Bukan masalah subscribe-nya. Subscribe itu hanya untuk berlangganan, mendapatkan notifikasi saja, supaya tahu kalau ada video-video terbaru. Hanya itu saja tujuannya. Tapi kalau penghasilan itu terdapat dari penonton, seperti itu, dan iklan. Itu. Ya, ketemu di tengah-tengah, sahabat-sahabat. Ada yang setuju nggak? Sahabat-sahabat GNS, kalau kita ini ketemu di tengah-tengah. Kami berdua itu ketemu di tengah-tengah. Nggak perlu 100 pasukan, nggak perlu. Sendiri. Setuju nggak kalau misalkan ketemu di tengah-tengah? Ayo. Saya Nur Samsun Al-Fakir, yang alias Al-Fakir itu adalah saya Nur Samsun yang bodoh ini, yang masih belajar ini, yang masih penuh dengan kekurangan ini, menerima tantangan beliau, ketemu di tengah-tengah. Saya pulang pergi saya yang mendanai, yang membiayai, dan fasilitas tempat tidur, makan, minum, kesehatan saya yang menanggung, dan kondisi beliau sampai di rumah sana, sampai pulang saya yang menanggung. Itu dunia dan akhirat. Oke, ini yang selama ini ditunggu-tunggu kan? Mubahalah, sumpah ya. Nah, kalau mubahalah itu harusnya 4 mata harus bertemu, saling bertemu, itu mubahalah. Itu yang benar seperti itu, mubahalah itu. Caranya mubahalah. Ataupun kalau karakter saya adalah orang yang suka silaturahim. Saya pernah silaturahim ke kakak seperguruan saya. Mohon maaf tidak saya sebutkan namanya.
kakak seperguruan saya. Dan alasan saya silaturahim ke sana dulu itu adalah untuk belajar. Saya ini bukan muridnya, tapi saya untuk tukar kaweruh bahasa Indonesia, tukar kaweruh apa? Tukar pengalaman, tukar wawasan ya, tukar wawasan, tukar pengalaman di dunia praktisi seperti itu. Terus dan saya punya adik kandung saya tinggal di sana juga di daerah Losari Cirebon. Jadi jaraknya cuma dekat lah dari rumah kediaman beliau, kakak saya. Jadi ya karena dekat ya saya silaturahim. Saya itu orangnya suka silaturahim. Dan saya juga silaturahim ke tempatnya Gus Idris. Saya tidak pernah membenci siapapun, saya tidak mau membenci siapapun, dan saya berusaha tidak ingin membenci siapapun karena saya ingin lempeng-lempeng saja, biasa-biasa saja. Pada intinya saya menerima tantangannya, surat terbuka tersebut saya terima tantangannya dengan 3 syarat yang beliau berikan, yang dia berikan, Anda berikan itu. Satu adalah senso. Nah, senso saya terima tantangannya asalkan sensonya tumpul ya, sensonya tumpul. Terus kedua, masalah grebek dukun santet, asalkan dukunnya itu settingan ya. Karena saya kan pernah mengatakan, coba yang pernah tayangan konten-kontennya itu grebek dukun santet, ada nggak yang belum pernah mengatakan dukunnya itu tidak settingan ataupun real? Ada yang berani nggak selain saya? Tuh. Ada yang berani nggak selain saya? Kalau saya itu orangnya biasa-biasa saja. Saya tiap hari paling makan juga 1 piring, ya. Toh juga 1 piring itu yang saya makan itu nanti juga keluarnya juga jadinya ya juga tai ya, kotoran. Mohon maaf. Jadi kotoran keluarnya juga lewat dari belakang gitu. Apa yang mau saya cari, apa yang mau saya bangga-banggakan? Nggak ada sahabat-sahabat. Semua ini adalah panggungnya sandiwara, hanya hiburan, panggungnya sandiwara. Jadi kalau kita bisa menelaah dengan baik, kita bisa belajar dengan positif, pikiran positif, perasaan yang positif, insya Allah akan menjadikan kemanfaatan dan keberkahan. Saya tidak mau menyindir siapapun, saya tidak ingin menyindir-nyindir lagi. Jadi sebetulnya itu saya punya nomornya beliau, abang saya yang di ujung kulon itu udah lama, udah sejak tahun 2018 akhir kalau nggak salah itu ya, yang masih 18 atau 19 yang viral masalah berantem, masalah bambu petuk itu. Berapa tahun berapa itu? 2018 atau 19? 18 akhir ya. Oke. Nah, pokoknya itu saya langsung menyimpan nomornya. Waktu itu saya ingin menghubunginya, tapi saya urungkan. Ada sesuatu sebetulnya yang ingin saya bicarakan. Jadi saya urungkan karena saya ingin melihat jejaknya dulu, perjalanannya dulu seperti apa. Ternyata luar biasa dan ada sesuatu yang saya pendam, yang ingin saya utarakan sama beliau itu, supaya beliau itu bisa membongkar. Karena saya butuh bantuan orang yang bisa untuk membongkar ini itu. Seperti itu sahabat-sahabat. Karena banyak sekali orang yang selalu mengatakan penyakit ini adalah penyakit santet, penyakit ini adalah penyakit santet. Saya pernah mengatakan, di dunia ini sepengalaman saya selama 12 tahun keliling itu 80% lah, 80% penyakit itu medis. Cuman anehnya kenapa orang yang berobat begini begitu langsung divonis ini santet. Ya, saya katakan jangan mudah percaya dengan statement kena santet itu. Karena santet itu ada ciri-cirinya. Dan cara kerja santet itu juga ada pokoknya cara kerjanya santet, bagaimana cara nyantet itu seperti apa yang dibutuhkan. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan untuk menyantet orang itu sama seperti kita berdoa gitu. Terus apa yang dibutuhkan tukang santet itu seperti halnya kita mau memahabah atau mensihir atau memelat orang. Itu sama saja. Jadi nggak butuh foto, nggak butuh tanah kuburan, nggak butuh menyan dan segala
macam nggak butuh, sebetulnya nggak butuh. Karena santet itu ada dua, Pertama adalah santet racun, kedua adalah santet sugesti. Pertama santetnya santet racun, kedua santetnya adalah santet sugesti. Santet racun itu adalah di mana kalau misalkan ya kopi sianida ya, kopi sianida. Sianida itu kan racun kimia. Apabila kopi tersebut dikasih sianida, misalkan kalian minum kopi, saya kasih kopi, tapi di dalam kopi tersebut saya kasih racun, kalian minum terus mati. Nah, itu artinya saya membunuh tanpa menyentuh. Seperti itu sahabat-sahabat. Kalau ada orang mengatakan sakti abal-abal, nggak apa-apa. Memang iya, saktinya abal-abal, saktinya sakti YouTube, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa, yang penting kan kalian nonton. Yang penting kalian nonton itu. Mau kalian kata-katain saya, membenci saya, bodoh amat ya, bodoh amat. Saya dibenci siapapun, saya juga untung. Karena apa saya untung? Karena di pikiran kalian hanya ingin membenci saya saja. Nah, mau saya luruskan seperti apapun ya percuma. Karena sekalian sudah mempercayai sesuatu yang kalian percayai. Dan itu tidak baik sebetulnya. Membenci orang kan tidak baik gitu. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Sedikit demi sedikit dosa saya juga berkurang. Diomongin orang, dihujat, dicaci maki, dirasan-rasani itu apa? Digosipin ya, digosipin di belakang, nggak apa-apa gitu. Santai saja, jadi semakin tenar, semakin viral ya. Jadi kalian akan semakin tahu dunia ini sebenarnya seperti apa. Toh kalaupun settingan, kenapa kita selama ini tidak pernah mengkritik televisi ataupun tontonan-tontonan yang ada di layar televisi? Semua adalah settingan yang ada di televisi itu. Tayangan-tayangan praktisi apapun yang ada di televisi semua itu adalah settingan. Ya, saya katakan, saya bisa membuktikan dan saya juga bertanggung jawab dengan kata-kata saya mengenai televisi. Walaupun ada orang, misalkan ada orang pihak televisi mendatangi saya marah-marah, terus melaporkan saya, nggak apa-apa, silahkan. Malah saya bongkar sekalian ya, tayangan-tayangan yang ada di televisi itu, supaya masyarakat itu tidak sibuk menonton televisi, tidak sibuk menonton di sosial media. Biar apa? Biar sibuk belajar. Ya apalagi sekarang masa-masa pandemik seperti ini, sekolah diliburkan. Ya sangat prihatin sekali sekolah diliburkan. Apalagi sempat di pesantren juga diliburkan, dipulangkan santri-santrinya. Kan memprihatinkan. Mau jadi apa? Anak-anak kita, adik-adik kita, generasi kita, itu akan jadi apa? Itu. Walaupun YouTube itu berbeda dengan televisi, berbedanya di mana? Semua televisi sekarang juga masuk YouTube, ya. Semua tayangan televisi 89,99999% juga sudah dimasukkan ke YouTube, ya. Itu. Semua artis-artis yang ada di televisi juga masuk ke YouTube, ya. Tuh. Jadi semuanya adalah itu. Ngopi. Bismillah. Tarik solawat. Solawat. Intinya seperti itu sahabat-sahabat. Saya menerima tantangan beliau, panjenengan, wahai abangku yang ada di ujung kulon. Saya terima tantangannya. Surat terbuka Anda saya terima dengan baik. Dan permintaan maaf Anda juga saya terima dengan baik dan saya maafkan. Begitu pula dengan saya, Nur Samsun Al-Fakir, yang masih bodoh, yang masih tahap belajar ini, juga meminta maaf kepada siapapun dan kepada wabil khusus untuk abang kita, abang saya, abang kami yang ada di ujung kulon sana. Apabila ada ucapan, ada keterpelesetan sikap maupun ucapan saya mohon dimaafkan. Pada intinya surat terbukanya saya terima, tantangannya saya terima, ada 3 syarat tersebut saya terima. Cuman saya juga memberikan satu syarat saja. Saya memberikan syarat satu. Kalau Anda memberikan syarat kepada saya 3 syarat, saya cukup memberikan syarat satu, yaitu silahkan
apa namanya, dijabarkan, dijelaskan secara gamblang mengenai semua praktisi ataupun semua tayangan Grebeg Dukun yang panjenengan lihat, yang Anda lihat itu, atau yang belum Anda bongkar, silahkan dibongkar. Jadi seperti itu sesuai dengan kata-kata awal saya tahu siapa yang mencarikan peserta, saya juga tahu karena saya kenal. Itu sahabat saya, sahabat lama saya. Sahabat lama saya. Gak apa-apa, saya dimusuhin gak apa-apa, saya dimarahin, saya diomelin juga gak apa-apa. Biasa. Memang benar kata abang kita yang ada di ujung kulon. Kalau orang yang benar tujuannya untuk kebenaran dengan cara yang benar, dengan sikap yang baik, memang banyak yang tidak suka, memang banyak yang membenci. Memang pahit. Obat itu pasti pahit. Obat untuk mengobati penyakit itu memang harus pahit. Kalau obatnya manis, maka akan menjadi penyakit gula. Itu. Yang disalahkan pasti gula, seperti kopi ya. Seperti kopi. Kopi itu pahit. Tanpa gula juga pahit. Yang disalahkan siapa? Gula. Kenapa tidak mau masuk ke dalamnya kopi? Itu. Dikasih gula sedikit, yang disalahkan masih gulanya. Itu. Dikasih gula yang banyak, kemanisan juga disalahkan gulanya. Tapi kalau seimbang gula dan kopi, maka apa? Maka ya jadinya wedang kopi, yang disebut-sebut kopi bukan gula. Paham toh? Paham, mereka paham sahabat-sahabat. Nggak apa-apa. Hah? Sama seperti penyakit gula-gula. Iya. Gula, gula, gula. Gula, gula, gula. Oh, gula, gula, gula. Aduh. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa. Intinya seperti itu, sahabat-sahabat. Apa ini? Menolak bohong, channel menolak bohong itu ngomong belepotan. Biasa, orang otakmu itu isinya cuma nyinyir. Ya, dikasih tahu dengan baik ya tetap nyinyir. Karena di dalam hatimu sudah terdapat sebuah kebencian, maka susah untuk diberikan kelurusan gitu. Setuju nggak sahabat-sahabat kalau kita ketemuan di tengah-tengah? Kita berdua itu ketemuan di tengah-tengah di Jakarta atau di Bogor. Katanya kan pernah di Bogor 7 bulan yang lalu ya. Setuju nggak? Saya secara pribadi Nur Samsun Al Fakir, bukan Gus ya, bukan Gus. Ya, saya cuman anaknya petani dan saya cuman buyutnya petani, cucunya petani. Ya. Tukang ngarit, ngaji karo wirid. Nah, setuju nggak kalau pulang pergi biayanya, pesawatnya, transportasinya pulang pergi dan makan, minum, kesehatan, fasilitas tidurnya, istirahatnya saya secara pribadi yang menanggung dan bertanggung jawab. Itu. Jadi tidak di kandang saya dan tidak di kandang beliau, akan tetapi di tengah-tengah. Kalau setuju, ketik saja setuju, komentar sebanyak-banyaknya ya. Setuju gitu. Aduh. Semoga sahabat-sahabat yang belum paham bisa paham. Kalau saya sih yakin beliau yang bersangkutan paham karena beliau itu orangnya cerdas. Saya juga tidak kalah cerdas walaupun saya sedikit pengen belajar sama kecerdasan beliau. Itu. Saya nggak ada yang saya takutin. Saya tidak melempem.
Nah, emang kerupuk lempem. Saya keseharian saya itu banyak hal-hal yang saya kerjakan seperti halnya kumpul sama keluarga, ngobrol sama santri, sama tamu, sama orang tua, sama saudara, sama masyarakat tetangga. Apalagi hari ini di kampung saya itu sedang ada acara coblosan lurah dan kebetulan tempat coblosannya ada di depan padepokan, yang artinya saya juga harus ikut andil itu, harus berpartisipasi ya sahabat-sahabat, karena mau tidak mau sebagai masyarakat harus harus seimbang sama pemerintah, sama apa namanya, ulama dan umarok lah, harus seimbang seperti itu. Nah, apa itu komentar bantu KUB, Gus, bantu KUB, banyak banget bantu KUB, bantu KUB. Aduh, kita doakan KUB, Kang Ujang Bustami, kita doakan semoga beliau sehat selalu, eh, selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya, terus diberikan kesuksesan di dunia wal akhirah, diberikan kemanfaatan dan keberkahan, diberikan kebaikan-kebaikan di setiap nafasnya beliau, Kang Ujang Bustami. Semoga selamat selalu, sukses selalu, jaya selalu, semangat selalu. Kalau untuk membantu beliau, saya rasa beliau sudah mampu, bukan berarti atau apa, karena saya juga dulu pernah ngomong sama Ustadz Mahesa Jenar. Ustadz Mahesa Jenar itu sahabat saya yang ada di Cirebon. Ustadz Mahesa Jenar juga pernah membantu Kang Ujang Bustami di video-video beliau waktu pertama-pertamanya beliau bikin konten, bikin YouTube. Yang membantu itu salah satunya sahabat saya yaitu Kang Ustadz Mahesa Jenar itu. Jadi saya tahu seperti apa kebenarannya, sebenarnya seperti apa, saya juga tahu semuanya. Nggak apa-apa, biarkan lempeng-lempeng saja dulu, nggak apa-apa. Karena sesuatu itu tidak mungkin di atas terus, tidak mungkin. Pasti akan ada kalanya di bawah, ada kalanya di samping. Itu pasti. Yang penting, kalau saya sudah mengatakan sejujur-jujurnya, saya berani mengatakan apa namanya itu, mengatakan sejujurnya lah, mengatakan kebenarannya, semua yang saya tayangkan itu ya seperti itu, sudah saya bongkar semua, sudah saya katakan semua. Saya orangnya kalau dikatakan gentleman saya juga tidak, saya juga masih punya rasa ketakutan. Takut saya itu yang pertama adalah takut kepada Allah, takut kepada kedua orang tua saya, takut kepada anak istri saya dan keluarga saya. Itu. Jadi yang saya takuti apa? Yang saya takuti saya tidak mendapatkan ridho ilahi, ridho Allah, saya tidak mendapatkan ridho kedua orang tua saya lembeng-lembeng saja, saya lembeng-lembeng saja. Grebek dukun santet memberantas kemusyrikan. Aduh, nggak apa-apa. Begini ya, semua tontonan siapapun yang punya YouTube yang grebek dukun santet, saya katakan semua itu adalah skenario. Skenario. Saya sudah mengatakan, sumpah demi Allah, demi Rasulullah, demi lahir batin saya, terus demi kedua orang tua saya mengatakan semua hanyalah sebuah skenario. Yang masing-masing kita semua. Mau berpikir positif, ambillah positifnya. Mau merasakan sesuatu yang positif, maka rasakanlah sesuatu yang positif tersebut. Supaya apa? Hidup kita bisa bermanfaat dan kita mendapatkan keberkahan. Itu saja. Kalau dikatakan, tapi kenapa sholawat di video-video settingan? Kenapa saya atau kami semua sholawat? Supaya orang yang malas sholawat itu mau bersolawat. Itu karena Allah Subhanahu wa taala saja bersolawat. Karena malaikat surga neraka semua solawat, semua langit seisinya, semua bumi seisinya bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang itu artinya adalah kita sebagai umat manusia yang beragama, yang beriman, bertakwa,
kita wajib fardu ain kita untuk bersolawat. Itu karena kita butuh Nabi Muhammad, kita butuh Nabi Muhammad. Itu kita semua butuh Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad kita harusnya rindu sama Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad dulu pernah mengatakan rindu kepada umatnya yang belum pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Itu mencintai kita semua. Nabi Muhammad itu mencintai kita semua. Masa kita tidak cinta sama Nabi Muhammad? Nah, dengan bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad, mari kita istiqomahkan untuk bersolawat dengan dasar ikhlas, dengan dasar cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Takut digerebek keluarga besar Rukyah Aswaja. Nggak takut saya. Anggap saja bukan gerebek. Ya kalau digerebek nggak apa-apa. Emang saya penjahat ya. Emang saya penjahat. Emang saya teroris. Enggak. Itu. Kalau digerebek nggak apa-apa. Kalau memang kata-katanya gerebek. Kalau memang niatnya untuk gerebek. Bukan untuk silaturahim. Nggak apa-apa. Saya persilahkan kok. Saya persilahkan. Untuk silaturahim, untuk gerebek saya persilahkan. Saya tidak pernah menolak siapapun. Asalkan dengan tujuan yang baik dan demi kebaikan. Hanya itu saja. Itu. Saya nggak takut dengan siapapun, termasuk kalian. Ya, saya nggak takut. Apa yang harus saya takuti? Apa? Gitu. Apa yang harus saya takuti? Orang saya masih bisa makan, saya masih bisa minum, saya masih bisa tidur nyenyak. Ya, santai saja, santai saja. Slow. Sudah 56 menit, hampir 1 jam baru. Ini lama loh ini live-nya ini. Ya, biasanya 17 menit, 18 menit, atau 30 menit itu lama ini. 56 menit nggak apa-apa. Gitu. Walaupun lama ya, live ini walaupun lama, tapi kan penontonnya banyak gitu. Itu. Live sedikit penontonnya banyak, live lama juga penontonnya banyak gitu ya. Karena mereka semua cinta sama saya, peduli sama saya, perhatian sama saya itu. Kalian semua itu perhatian sama saya. Terima kasih kalian sudah memperhatikan saya. Kalian sudah peduli sama saya dengan cara apa? Dengan cara kalian selalu memberikan inovasi-inovasi atau motivasi untuk kepada saya. Semua nyinyiran kalian itu adalah mengandung mengandung pelajaran PR buat saya supaya saya bisa meningkatkan potensi kejiwaan saya, potensi spiritualis saya itu. Jadi apa ya? Kebencian yang kalian keluarkan, kebencian yang kalian kebencian kalian yang nampakkan atau wujudkan selama ini terhadap saya, itu bagi saya adalah sebuah sesuatu mutiara. Daripada saya dipuji-puji, dipuja-puja, itu malah akan menggelintirkan, menjatuhkan saya. Karena kalau saya sering-sering dipuji dan saya karena manusia awam, saya al-fakir, saya pasti sekali kalau saya sering-sering dipuji, pasti saya akan oleng ya. Itu yang artinya saya semangat terus. Nanti kapan-kapan kita bikin video grebek dukun santet settingan ya. Setuju nggak kalian? Sahabat-sahabat GNS setuju nggak kita bikin konten lagi mengenai grebek dukun santet settingan? Setuju nggak? Kalau setuju silakan bilang setuju. Bukan banci tapi ini bentuk sayang sesama seiman. Iya, terima kasih Bang sudah mengatakan bukan benci tapi ini rasa sayang kepada sesama iman. Terima kasih yang artinya Abang mengakui bahwa kita semua itu satu iman. Nah, terima kasih, semoga memang benar-benar saya aminkan, semoga saya memang diberikan kesempatan untuk hidup yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatunya. Itu. Terima kasih dan saya doakan semoga Abang yang komentar-komentar nyinyir juga semakin kuat, semakin kenceng iman dan takwanya dan istiqomahnya terus semangat, terus sadarkan masyarakat, terus berikan inovasi dan motivasi kepada siapapun. Nggak usah takut, nggak usah risih, nggak usah malu, itu nggak usah. Bebas, merdeka, merdeka.
Kata-katanya nyontek Bang TIJ. Kata-kata yang mana ya? Kata-kata yang mana? Aduh. Ngopi dulu lah, ngopi. Bismillah. Yang penting saya kan berani mengatakan sebenar-benarnya. Daripada tidak sama sekali, nah, itu yang harus dipertanyakan. Selama ini banyak yang dikomentari, yang diserang sama abang kita di ujung kulon sana, dan mereka semua memang saya anggap bukan mereka takut, tapi mereka lebih untuk menjaga hati-hati dalam berucap, atau mungkin mereka tidak punya bahan untuk membalas statement atau serangan dari abang kita yang di ujung kulon. Ada dua karakter. Kenapa banyak orang yang diserang sama beliau itu pada diem, terus pada melempem, terus pada apa ya? Ya semacam orang nyerah atau apa gitu, saya nggak tahu. Atau mungkin juga tidak mau ribut atau malas keributan, atau tidak mau menanggapi sesuatu yang merugikan. Kalau saya tidak memikirkan hal tersebut, yang penting saya itu menjadi diri saya apa adanya, menjadi diri saya sendiri. Saya tidak mau ikut-ikutan. Biarkan orang lain yang diserang itu pada diam, biarin. Kalau saya ya, saya orangnya seperti ini, nggak bisa diam saya. Saya nggak bisa diam. Saya ya seperti inilah saya apa adanya, saya dari kecil saya seperti ini. Karena saya itu dari sejak usia 6 tahun sampai sekarang tidak pernah kumpul sama kedua orang tua. Itu tidak pernah kumpul sama kedua orang tua. Hidup saya itu diasuh sama kakek, sama nenek, sama paman. Gitu. Kakek saya bernama Kiai Hasli. Gitu. Nenek saya bernama Nyai siapa mbah saya sendiri lupa. Ngabesah ya, Ngabesah itu. Nenek saya bernama Ngabesah, itu nenek dari keluarga dari ibu ya. Ibu saya bernama Ngafiah. Kakek saya bernama Kiai Hasli, buyut saya bernama Syekh Makdum, terus canggah saya bernama Syekh Ibrahim. Tentunya kalau orang Demak tahu Syekh Ibrahim, Syekh Makdum tentunya tahu. Itu kalau keluarga dari apa? Selama ini saya sebetulnya nggak mau sih menyebut keturunan nggak mau. Malu saya karena saya masih belajar, masih banyak kekurangan, jadi saya malu. Saya tidak bisa mencontoh seperti kakek saya ataupun saudara-saudara saya, sepupu saya yang bernama Syekh Haromain, atau kakak sepupu saya bernama kakak Mas Ahmad Haromain. Ahmad Haromain ini kalau di Meranggen, Kecamatan Meranggen itu orang-orang biasanya menyebut Syekh Haromain, Syekh Haromain. Tuh. Pasti kalau orang Meranggen, orang Demak kenal sama beliau. Syekh Haromain itu menantunya almarhum guru saya juga, yaitu beliau guru saya juga. Almarhum Kiai Haji Hafidz, Pondok Pesantren Sibulu Salam, yaitu ada di Kadilangu, nggak jauh dari makamnya Kanjeng Sunan Kali, nggak jauh. Sudah almarhum, tapi sudah almarhum. Itu menantunya plus guru saya. Yang menantunya itu adalah kakak sepupu saya. Ini rokok saya itu ini. Mohon maaf tulisannya kebalik ya, karena ini kamera depan. Kamera sini, kamera depan. Tarik sis. Solawat. Jangan tarik sis smoking. Itu. Kita bersolawat. Tarik sis. Solawat. Apa itu?
Kang Gus pernah berkata, siapa Gus sebenarnya? Apakah benar Gus keturunan wali atau apa? Enggak, saya enggak mengatakan begitu keturunan wali. Saya tidak pernah mengatakan leluhur saya itu wali, ya. Tapi nama nasab, aduh nasab, cerita nasab enggak ya? Jadi ya udah keturunan Nabi Adam ya, kata mereka keturunan Nabi Adam gitu. Dan waktu ulang tahun Padepokan kemarin, itu sebenarnya saya berduka. Kan acara ulang tahun Padepokan kan malam-malam, dan sore jam 5 ya, jam 5, setengah 5, Pak D saya meninggal, bernama Syekhona Kiai Haji Muhammad Hanif, ya. Jadi pondok pesantren Futuhiyah Ranggen, masih saudara sih, masih saudara. Gitu. Nggak apa-apa. Saya bukannya anak kiai. Ayah saya bukan kiai. Ayah saya praktisi. Ayah saya itu praktisi. Cuman ilmunya kejawen, bukan ilmu santri. Keluarga dari ayah saya itu semuanya kejawen. Ayah saya bernama Suryanto. Kakek saya dari ayah itu bernama Ki Sutoswito. Terus buyut saya seorang dalang, Ki Godril. Buyut saya yang laki-laki itu seorang dalang, dan buyut perempuan seorang sinden. Buyut saya yang perempuan itu orang Chinese, orang Cina. Makanya mata saya sipit. Terus saya punya, kalau ayahnya buyut itu orang Jawa mengatakan wareng. Mbah wareng saya itu juga orang dalang. Terus Mbah utek-utek siwur saya dari ayah ini ya, keturunan dari ayah. Utek-utek siwur saya dari ayah itu seorang pujangga besanan dengan Raden Ronggo Warsito walaupun masih sepupu. Tuh, seperti itu. Cuman saya tidak merasa punya keturunan ini itu. Karena bagi saya keturunan itu tidaklah penting. Nasab itu bagi saya tidak penting. Yang penting itu adalah nasib. Apapun nasabnya, kalau nasibnya tidak bisa dibenahi, tidak bisa dibenerin, maka ya percuma. Itu. Apapun, walaupun anak kiai sekalipun, anak cucunya ulama sekalipun, cucunya kiai sekalipun, kalau dirinya sendiri tidak mau belajar dengan baik, dengan tujuan baik, dengan cara yang baik, maka jadi orang yang kurang baik. Tapi kalau dia berpikir nasib bukan nasab, hanya fokus kepada nasibnya, maka mau belajar, mau membenahi diri itu. Jadi nggak ada istilah-istilahan keturunan wali. Cicit saya atau eyang-eyang saya semuanya orang-orang biasa, orang-orang tani, orang ngarit, Ngarit itu ngaji karo wirid. Kalau orang mengatakan Gus bisa ngaji enggak bisa ngaji, saya enggak bisa ngaji. Bismillahirrahmanirrahim aja belepotan saya. Ya, enggak bisa ngaji, saya enggak bisa ngaji. Saya bisanya cuma bikin kopi pahit karena lupa gulanya, lupa naruh gula. Oke lah, begitu ya sahabat-sahabat. Untuk rasa rindu kita pertemuan malam ini, semoga terobati. Dan pada intinya seperti itu tadi, surat terbukanya saya jawab, sudah terang-terangan. Saya juga sudah mengatakan karena beliau juga bersumpah, saya juga bersumpah juga. Jadi ya seperti itulah, panjenengan semua, sahabat-sahabat semua bisa berpikir positifnya seperti apa, berpikir pada intinya seperti apa. Silakan dicerna, silakan dikaji, silakan direnungi, silakan ditafakuri. Oke sahabat-sahabat, kita sholawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihumsatun utufi biha
harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Oke sahabat-sahabat, dari saya Nur Samsud Al-Fakir mengucapkan terima kasih dan akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillah, sahabat TIJ semuanya, salam persaudaraan dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Semoga apa yang TIJ sampaikan sekarang bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Saya barusan menonton streaming live-nya Gus Nur Samsun ya. Jadi di sini saya mendapatkan beberapa poin dan beliau mengundang saya di tengah-tengah, yaitu di Jakarta, atau karena saya sering pernah ke Bogor, mungkin di Bogor. Ya mungkin seperti itu kira-kira yang saya tangkap. Saya tadi malam sudah mengatakan bahwa kalau memang ingin silaturahmi, karena beliau kan katanya hobi silaturahmi dan sangat menjunjung tinggi yang namanya silaturahmi. Apa salahnya bersilaturahmi ke Aceh? Kalau memang beliau punya niat yang tulus, punya niat yang baik, punya niat untuk bersilaturahmi, tentunya tidak akan berpikir negatif. Kenapa harus takut datang ke Aceh? Kenapa saya tidak menerima tantangan tersebut? Karena saya tidak berani keluar kandang. Yang pertama, dan saya tidak bisa untuk saat ini. Kang Ujang saja sudah mengundang saya dan menanyakan kapan mau datang. Saya belum bisa datang. Padahal itu keuntungan kalau saya datang. Bisa collab bareng. Nah, jadi seperti itu saudara-saudaraku semuanya. Saya bukan orang sakti, bukan pemberani, dan mungkin tidak akan bisa datang ke tengah-tengah ke Jakarta. Namun kalau diukur tengah-tengah dari Jawa Timur dan juga Aceh, Aceh itu bukan ujung kulon teman-teman. Ujung kulon itu merupakan nama sebuah daerah di luar Aceh. Ada di Indonesia, Aceh bukan ujung kulon. Jadi kita harus memahami peta, ya, peta Indonesia teman-teman ya. Jangan salah menyebutkan nama tempat. Jangan takut, sebutkan saja nama TIJ atau Aceh gitu ya. Jangan takut, nggak usah takut, biasa aja. Dan di sini saya sangat menyayangkan dengan kata-kata saya yang sudah-sudah. Saya tidak menyesal karena yang saya lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Wajah beliau sekarang tidak ceria dulu lagi. Wajah beliau berubah total. Dari segi kacamata psikologi, beliau terkena beban mental yang sangat luar biasa oleh cibiran, ocehan, dan cocotan TIJ. Nah, jadi di sini saya juga meminta maaf karena TIJ beliau jadi tidak percaya diri lagi. Dan kemudian saya juga menyimak ada beberapa hal di situ seolah-olah beliau iri, beliau tidak bisa terima kalau TIJ dekat dengan Kang Ujang. Jadi mohon maaf dalam hal ini kesimpulan dari TIJ dan teman-teman juga bisa menyimpulkan, melihat, dan beliau di sini juga sangat berjiwa besar ya. Selain beliau mengakui, beliau juga memaparkan, menjelaskan bahwa hanya beliau yang berani mengakui bahwa kejar-kejaran sama dukun itu adalah settingan. Itu harus disimak teman-teman, harus disimak dengan menggunakan akal, dengan menggunakan pikiran. Dan beliau juga mengakui bahwa selama ini beliau memancing TIJ. Artinya kalau TIJ terkesan sedikit emosi itu tidak benar, tetapi TIJ hanya memberikan jawaban dari tantangan atau pancingan beliau. Kalau beliau mengatakan beliau suka menggunakan strategi dengan bermain catur, maka beliau mensekak rajanya sendiri. Ya, beliau mungkin memainkan strategi tapi memasukkan bola ke dalam gawangnya sendiri. Makanya
Sebelum kita memainkan strategi, kita harus melihat dulu siapa lawan kita. Seperti apa pengaruh lawan kita. Seperti apa kekuatan lawan kita. Seperti apa pertahanan lawan kita. Seperti apa persenjataan lawan kita. Baru kita serang. Kalau tidak, kita akan rugi. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi persenjataan, rugi logistik, dan rugi nama baik. Memalukan. Ya, saya sudah katakan, untuk saat ini saya tidak bisa keluar dari Aceh. Saya ada tugas dan tanggung jawab yang belum bisa saya belakangi. Artinya apa? Artinya, jangankan Anda yang bukan siapa-siapa bagi saya mengundang saya, Kang Ujang, yang sudah saya anggap seperti saudara, dan beliau adalah sahabat saya, mengundang saya untuk datang. Kalau berbicara subscriber, beliau juga lebih banyak dan sangat menguntungkan saya sebagai YouTuber untuk kolaborasi dengan Kang Ujang. Tetapi saya juga masih belum bisa datang. Kalau Anda berpikir saya takut, katakanlah TIJ takut. Ya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan, saya sangat setuju dengan apa yang Anda ucapkan barusan tentang pengakuan Anda bahwa dukun yang Anda kejar-kejar itu adalah settingan. Itu saya sangat mengapresiasi kejujuran Anda. Artinya apa? Artinya saya suka orang-orang yang jujur. Dan itu yang saya inginkan selama ini, termasuk dari si Idris dan si Udin. Nah, kalau Anda sudah mengatakan seperti itu, tentunya saya sudah paham. Dan saya sudah mencoba, dan Anda sudah mencoba untuk jujur. Tetapi saudaraku, saya meminta maaf karena omongan saya, karena tantangan dari saya membuat Anda itu terjadi goncangan jiwa yang sangat besar yang saya lihat. Ya, Anda mengaku bahwa Anda praktisi. Saya tidak pernah mengaku bahwa saya praktisi. Ya, saya hanya berbicara seputar psikologi. Psikologi Anda sekarang sudah goncang. Ya. Namun kalau berbicara tengah-tengah dari Aceh dan Jawa Timur itu, kalau tidak salah Palembang. Ya, Palembang. Kalaupun Anda bisa ke Medan, mungkin TIJ nggak akan bisa datang juga. Karena ada beberapa tugas saya yang tidak bisa saya belakangi saat ini. Makanya saya tadi malam membuat undangan terbuka kepada sampean, kepada jenengan. Semoga jenengan itu menilai dengan hati yang bersih. Dengan sudut pandang yang positif. Saya mengatakan saya bukan pemberani. Saya hanya orang yang tinggal di pos ronda. Artinya apa? Artinya saya belum bisa untuk keluar kandang. Ya, belum bisa bertandang ke sana kemari. Kalau Anda sudah datang ke sini, Anda akan lihat tugas saya di sini apa. Tanggung jawab saya di sini apa. Kesibukan saya di sini apa. Apa yang membuat saya tidak bisa keluar dari Aceh untuk saat ini. Nah, jadi selama ini kan Anda mengatakan bahwa Anda orang yang hobi silaturahmi, suka dengan silaturahmi, dan yang lebih muda mendatangi yang lebih tua. Benar nggak? Anda kan sering mengatakan seperti itu. Yang lebih muda mendatangi yang lebih tua. Apa salahnya kalau Anda mendatangi saya? Saya tidak akan memukuli Anda seperti Anda memukuli dukun santet walaupun itu settingan. Saya tidak akan melakukan itu, wahai saudaraku. Saya tidak akan melakukan itu. Karena ini adalah negara hukum. Kita tidak bisa semena-mena mengeroyok orang, membunuh orang, merencanakan sesuatu yang busuk. Itu bukan prinsip saya. Saya orangnya ceplas-ceplos seperti yang saya muncul di YouTube. Begitulah saya di alam nyata. Saya banyak bicara hanya di YouTube. Kalau di alam nyata makin banyak lagi teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau untuk saat ini saya, walaupun Anda membayar saya, Anda kaya, punya ini, punya itu, bisa membayar tiket dan semuanya, tidak akan bisa membawa saya ke sana untuk saat ini, saudaraku. Ya, jelas ya. Tetapi kalau memancing untuk melihat segala sesuatunya, Anda tidak perlu memancing TIJ seperti yang Anda katakan. Tidak perlu memancing TIJ. Apalagi dalam Anda menjawab
surat terbuka TIJ itu terkesan mendiskreditkan orang lain. Di sini saya melihat Anda sangat tidak suka dengan Kang Ujang. Ya, Anda secara tidak langsung menunjukkan ketidaksukaan Anda karena Anda yang diserang sama TIJ. Kenapa Kang Ujang tidak TIJ serang? Anda tidak pernah melihat mungkin video TIJ waktu menyerang Kang Ujang. Ya, Anda tidak pernah melihat video TIJ waktu menyerang Kang Ujang. Jelas-jelas TIJ di situ menantang Kang Ujang. Tapi apa jawaban Kang Ujang? Berbeda dengan jawaban Anda. Tidak nyinyir seperti Anda. Kang Ujang langsung menelpon saya sorenya. Jam 1 malam saya membuat live menyerang Kang Ujang. Sorenya Kang Ujang menelpon saya. Kalau Anda tidak percaya boleh tanya langsung kepada Haji Ridwan. Dan beliau menjelaskan tentang keilmuan beliau setelah itu. Kita silaturahmi, tabayun dan segala macam. Jelas ya? Jelas. Nah, di sini kalau Anda meminta maaf, saya juga akan memaafkan karena saya tidak pernah membenci orang, yang saya benci kelakuan. Begitu ya. Di sini Anda juga harus bersikap lega. Karena ini merupakan pancingan kata Anda tadi. Anda memancing TIJ. Ternyata Anda terperangkap dalam pancingan Anda sendiri. Anda yang memainkan catur ini tetapi Anda kesekak. Raja Anda disekak sama TIJ. Sehingga Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Terakhir Anda mengakuinya. Sebenarnya dari awal kalau kita mengakuinya, ya saya juga settingan ini itu segala macam, sudah selesai. TIJ dan tidak pernah membahas Anda. Sebelumnya TIJ tidak pernah membahas Anda, saudaraku. Kenapa? Karena Anda orangnya banyak memberikan edukasi kepada masyarakat tentang settingan-settingan dukun-dukun atau orang-orang jualan obat itu sulap-sulap di jalanan yang mengatakan bisa menggandakan uang. Ya. Nah, jadi jangan baper lah saudaraku. Jangan baper. Jangan terbawa perasaan. Ketika saya tidak membahas Anda, bukan berarti Anda akan saya bahas, Anda baper. Nah, ketika Anda merequest kepada TIJ, ya, ketika Anda request TIJ untuk membahas Anda, ketika saya bahas, Anda marah. Kemudian ketika Anda marah, Anda menunjukkan kekonyolan Anda sendiri. Dan saya sebagai orang yang tidak membenci Anda juga merasa apa yang Anda lakukan itu berlebihan. Sholawat Anda bagus, saya akui. Tetapi adab Anda tidak ada ketika Anda membawa botol miras dan bersolawat di situ. Kemudian untuk menyinyirkan saya, untuk nyinyirin saya dengan mendiskreditkan peci miring. Itu salah saudaraku, salah. Nah, kalau memang ingin bersilaturahmi, silahkan saja. IG saya ada, nomor saya sama Idris ada. Bukankah Anda berteman dengan Idris? Boleh minta nomor saya sama Idris. Jadi seperti itu saudaraku. Ya. Nah, kalau untuk mengundang TIJ segala macam, itu TIJ terima undangannya. Tetapi TIJ tidak bisa keluar untuk saat ini. Kalau ada teman-teman Anda, murid-murid Anda mengatakan TIJ pengecut, TIJ memang pengecut. Kalau ada yang mengatakan TIJ jago kandang, ya TIJ memang jago kandang untuk saat ini teman-teman. Ya, mudah-mudahan tidak seterusnya. Nah, kalau memang Anda sudah mengakui bahwa yang Anda lakukan adalah settingan, ya silakan saja, itu bagus. Saya mengapresiasi tentang kejujuran Anda. Namun, untuk kedepannya lebih bagus diperjelas lagi bahwa ini hanya settingan begitu. Dan saya juga memberikan sedikit nasihat kepada Anda, kalau bisa video-video yang ada darah-darahnya itu, yang ada thumbnailnya darah juga, isi video juga ada darahnya, tolong diedit atau dihapus. Kalau tidak diedit, misalnya diberikan efek blur atau efek hitam putih. Kalau enggak, channel Anda akan lenyap. Percayalah saudaraku, ini nasihat. Kalau saya benci kepada Anda, saya tidak akan memberikan nasihat ini kepada Anda. Kalau ada adegan yang mengeluarkan darah merah-merah, pertarungan segala macam yang ada darah, tolong di private atau diberikan sedikit sentuhan editan. Diedit di pengaturan YouTube di desktop ya, pengaturan desktop ya. Diedit di situ. Mungkin admin Anda lebih paham. Kalau itu tidak dilakukan, tidak lama kemudian channel Anda akan hilang, percayalah.
Ini bukan karena kebencian. Saya memberikan nasihat karena saya juga menghormati Anda sebagai saudara. Ya, tolong. Kalau memang ingin terus melanjutkan dunia per-YouTuban ini, darah-darah yang ada di channel Anda itu agar ditutup. Nah, kalau memang Anda sudah mengakui settingan tentang hal dukun santet itu hanya settingan, berarti apa yang saya katakan selama ini bukan tuduhan bahwa kesaktian Anda hanya di YouTube saja. Artinya Anda hanya seorang YouTuber. Ya, sama juga seperti TIJ bukan orang sakti. Lain kali kalau mau menghina, jangan hina sesuatu yang Anda tidak ketahui. Misalnya peci miring. Anda kan tidak tahu sejarah peci miring ini. Kalau Anda mengatakan Anda bernasabkan kepada Sunan Kalijaga, maka Anda sebagai cucu Sunan Kalijaga seharusnya sangat menghormati peci ini. Kalau Anda tahu sejarah kerajaan Mataram. Ya, nah, jadi seperti itu. Dan pesan saya sekali lagi, saya tidak akan menyebut nama samaran lagi ya. Karena memang beliau sudah sangat kewalahan ketika saya melihat wajah beliau sudah mulai stres ya. Mohon maaf ya, saya mengatakan apa yang saya lihat, apa yang saya ketahui. Jadi di sini Gus Nur Syamsun, saya juga meminta maaf kalau ada kata-kata saya yang terkesan berlebihan. Tetapi itulah saya ketika Anda mengatakan bahwa Anda memancing saya. Kalau saya dipancing, enggak dipancing saya juga saya bahas orang. Apalagi dipancing, pasti akan saya bahas. Walaupun Anda bukan termasuk ke dalam list untuk orang yang akan saya bahas. Ya. Jujur saya katakan malam ini kepada Anda, kepada teman-teman Anda, kepada saudara-saudara Anda tidak termasuk ke dalam list yang akan saya serang. Saya baru tertarik untuk membahas Anda, merencanakan membahas Anda ketika Anda berkomentar. Di saat saya membuat video tentang orang yang mengaku murid seperguruannya Kang Ujang. Ya. Seperti itu. Di situ Anda memberikan komentar yang sangat bersahabat sekali dengan saya. Saya sengaja memancing, saya mau lihat. Saya mau lihat bagaimana Anda. Ternyata Anda semakin menjadi-jadi. Bahkan memancing saya duluan dalam video pertemuan Anda dengan Idris. Jadi di sini Anda yang dulu mulai, baru saya yang hantam Anda. Ternyata baru hantaman pertama Anda sudah keok. Nah, di situ saya meminta maaf dan saya juga menghormati untuk Anda yang ingin dibahas sama TIJ. Yang pertama, ya kalau dalam dunia per-YouTuban ya, seseorang yang ingin dibahas sama orang yang ya setenar TIJ ya, tenar ya TIJ sekarang ya, tenar. Walaupun dengan label tidak baik bagi orang yang tidak waras. Saya melakukan itu karena permintaan Anda, saudaraku. Jujur saya katakan, Anda bukan level saya untuk saya bahas. Ya. Anda tidak termasuk dalam kategori untuk orang yang saya akan bahas. Kenapa? Karena di dalam settingan Anda juga menunjukkan settingan dari orang lain di situ. Anda juga bongkar-bongkaran. Anda juga mengakui bahwa Anda juga sama visi misinya dengan saya, kan begitu? Nah, Anda mengakui sama visinya dengan saya. Namun di balik itu Anda juga melakukan settingan dan barusan Anda mengakuinya. Itu saya acungi jempol. Ya, jadi tolong jangan terlalu dipikirkan. Ya, nanti akan menjadi penyakit, nanti akan membuat Anda stres. Anda tidak bisa berbohong mengatakan kepada saya tidak stres, saya tidak ini, tidak itu, tidak. Wajah Anda menjawab semuanya, saudaraku. 6 bulan saya belajar psikologi, teman-teman. 6 bulan saya belajar psikologi untuk melihat gerak-gerik manusia, perawakan manusia. 6 bulan saya dapat sertifikat, ada sertifikatnya. Kalaupun saya tunjukkan kalian nggak bisa baca.
Jadi begitu. Ya, ya benar sekali, Bang. Saya sudah melihat, udah kepepet. Jadi saya tidak melihat kepepetnya. Ya, jadi saya meminta maaf dalam hal ini. Kalau memang pingin silaturahmi berjumpa, silahkan datang ke Aceh. Mungkin ke depan sekitar bulan Maret, bulan Maret istri saya pulang insya Allah. Sekitar bulan 5 lah, Mei kalau bisa ya saya akan bertandang ke Pulau Jawa. Kemudian sekalian mau bertemu dengan guru saya di sana, dengan teman-teman yang ada di Jawa Timur semuanya. Saya harap bulan 5 itu masalah Idris juga sudah rampung semua teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita berbicara logika, bukan berbicara nafsu. Kita bukan berbicara kepentingan teman-teman. Kita berbicara kebenaran. Ini bukan settingan teman-teman. Ya, kalau mereka menganggap ini sebuah settingan karena semuanya yang hidup di muka bumi ini adalah settingan, saya tidak sependapat. Kalau settingannya dari manusia, tetapi kalau settingannya dari Sang Pencipta itu TJ cocok. Ya makanya kalau orang-orang yang memang tidak ada dalam daftar untuk orang yang akan saya bahas, tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit bagi saya untuk menghantamnya, saudaraku. Jadi mohon dipahami. Jadi sudah paham kan teman-teman? Jadi ini juga kita kemarin bahas masalah Udin. Udin pun belum selesai. Cuman ada beberapa informasi yang sangat mengejutkan bagi pendukung Udin, cuman belum bisa kita beberkan teman-teman. Cuman kita bincangkan dulu dengan orang-orang, karena tidak mau juga kita publish kayak ke Idris kemarin ya, takutnya nanti akan barang buktinya akan hilang nantinya. Makanya nanti kita main adem-adem ayem aja, karena mereka pendukung-pendukung mereka mengharapkan bukti. Tetapi kalau mereka mengatakan kemarin ada Habib yang datang ke tempat si Brewok itu Habib dari Tanggul, itu sebuah kedustaan teman-teman. Karena saya sudah menghubungi Habaib dari Tanggul, tidak ada yang mengenal beliau. Karena kalau Habaib itu saling kenal, ya saling kenal, pasti dikenal. Saya udah tanya kepada beberapa Habaib yang ada di Jawa Timur. Salah satu adalah sahabat dekat saya, seorang Habib dari Jawa Timur. Dan beliau memastikan bahwa Habib yang katanya dari Tanggul yang datang ke Padepokan Nurjet itu bukan Habib dari Tanggul. Nah, kalau masalah kehabaibannya, ya kita lagi mencari tahu. Kita sudah nanya-nanya ke beberapa orang. Dan kalau kita lihat pertunjukan yang ada di Udin itu, dari mata seorang Habib itu ada kebohongannya juga. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita nanti kalau sudah A1 baru kita kasih tahu ya. Kalau belum A1 nggak boleh, nanti jadi fitnah. Nah, jadi untuk Gus Nur Syamsun, nggak usah panik, biasa aja. Anggap saja saya teman kalau memang dianggap teman, anggap saya saudara kalau dianggap saudara. Ya. Dan saya sangat mengacungi jempol karena Anda mengakui bahwa Anda itu melakukan settingan sebelum saya bongkar. Kan begitu. Berarti Anda sama Idris sama aja. Kan begitu. Yang saya katakan kemarin kan nggak salah. Saya acungi jempol. Karena ada banyak hal, saudaraku, yang saya ketahui tidak bisa saya beberkan di publish. Kenapa? Yang pertama akan menjatuhkan orang lain. Itu TIJ juga menjaga itu teman-teman. Ya. Nah, karena ada banyak informasi yang berdatangan ke saya yang A1 semua bisa dibuktikan teman-teman. Tetapi tidak mungkin itu kita jadikan sebagai konten, apalagi yang berbau aib. Makanya TIJ kalau urusan lendir, dari awal TIJ kan nggak pernah mau membahas teman-teman ya. Ada beberapa hal yang memang bukan lendir, tetapi tidak bisa dipublis. Kenapa? Dia akan hancur kehidupannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita dapat informasi gratis, nggak bayar.
Orang menutupi aibnya bayar, ya kan? Semakin kita publish, semakin tekor orangnya nanti. Jadi kasihan. Dan untuk Nur Syamsun, saya sangat berharap kepada Anda, kepada Antum ya. Kalau memang benar-benar ingin berjuang, ingin menunjukkan kebenaran, yuk, jangan takut. Jangan lapisi kebenaran itu dengan kebohongan. Ya. Saya sudah mengatakan barusan bahwa saya sangat mengapresiasi ketika Anda mengatakan bahwa dukun yang Anda kejar-kejar itu adalah settingan. Itu saya sangat mengapresiasi kejujuran Anda. Tapi untuk ke depan coba memberikan edukasi yang bermanfaat. Nah, jangan dibalut dengan pembodohan. Nah, jadi seperti itu. Sebut saja nama TJ tidak apa-apa. TJ tidak akan melaporkan polisi, melaporkan Anda segala macam, enggak. TJ enggak. Langsung aja sebut nama. Tetapi kalau memang tidak punya keberanian untuk menyebut nama TJ, apa boleh buat? TJ juga tidak bisa memaksakan. Gitu ya. Kalau mau bikin dukun settingan, kalau sudah diakui ya nggak masalah. Artinya dia tidak membodohi, tetapi menghibur. Itu sama seperti film-film, teman-teman. Itu seperti film. Kalau TJ tidak membahas, kan teman-teman banyak yang tidak tahu kalau dia settingan, kan? Nah, sekarang manfaatnya apa? Kita sama-sama sudah mendengar pengakuan dari beliau bahwa itu hanya settingan. Nah, jadi seperti itu kira-kira, teman-teman. Saya menerima permintaan maaf dan segala macam saya terima. Saya tidak membenci orangnya, saya tidak membenci individunya, dan saya juga tidak akan membahas lagi kalau memang tidak ingin dibahas. Tapi kalau ingin dibahas lagi kita bahas. Coba bahas Master Limbat. Sudah pernah saya bahas, saudaraku. Lihat aja di video-video TIJ sebelumnya, sudah pernah saya bahas semua itu. Nah, jadi untuk sekali lagi untuk GNS, untuk TIJ nggak usah dipancing-pancing lah, ya. Nanti akan mempermalukan diri sendiri. Nah, jadi permintaan maaf antum, ana terima ya. Ya. Tapi kalau memang mau silaturahmi, saya katakan sekali lagi, datang saja ke Aceh nggak apa-apa. Nah, Aceh bukan ujung kulon, saya ulangi, Aceh bukan ujung kulon. Aceh itu ujung Sumatera. Kalau nggak percaya boleh buka Google Map. Aceh itu ujung Sumatera, bukan ujung kulon. Kalau ada yang bertanya, Nasihin settingan apa bukan? Settingan juga, settingan, bukan dukun beneran. Ya, bukan dukun beneran. Kalau Anda sudah mengakui berarti bahwa dukun yang Anda miliki itu GSN, itu settingan, untuk apa mau bahalah lagi? Selesai. Selesai, sudah. Ya kan? Selesai. Itu untuk orang yang mau berpikir. Kalau sudah diakui, untuk apa mau bahalah lagi? Untuk apa pertemuan lagi, kan begitu? Kecuali kalau Anda mau silaturahmi, mau mencoba kopi Aceh. Bukan kopi ujung kulon, kopi Aceh. Kopi Gayo. Gayo itu nama sebuah tempat di Aceh. Aceh Tengah tepatnya. Takengon, di sana banyak penduduk bersuku Gayo. Ya, Aceh itu bangsa, di dalamnya ada banyak sekali suku. TIJ jago kandang, memang benar. TIJ memang jago kandang, tidak usah dibahas lagi. Itu sudah jadi rahasia umum kalau TIJ jago kandang. Nah, jadi seperti itu, saudaraku. Jadi tidak perlu diruncing-runcingkan lagi ya. Memang semuanya sudah runcing. Semakin Anda menyerang TIJ, maka Anda akan semakin nampak bodoh. Lebih bagus kalau sudah mengakui seperti ini. Saya tahu salah satu favorit kopi Anda itu tidak termasuk kopi Aceh. Tetapi ketika Anda nanti mencoba kopi Aceh, Anda akan lupa semua kopi-kopi yang pernah Anda favoritkan. Karena memang kopi Aceh ini tersebar di seluruh dunia. Ya, standar kopi Aceh ini standar internasional. Ya, kopi Aceh itu terbang sampai ke Rusia. Dan saya juga kalau untuk datang ke tempat Anda, saya masih punya bekal ya.
Saya tidak mengatakan uang, tetapi untuk tiket, untuk makan, untuk penginapan, alhamdulillah saya punya, saudaraku. Bukan itu kendalanya. Pengiriman kopi saya bulan lalu saja, uangnya, keuntungannya masih tersimpan, belum tersentuh. Ya, dibayarnya pakai dolar, saudaraku. Ya, jadi itu. Jadi jangan bersusah-susah untuk memikirkan biaya TIJ datang. Tetapi waktu yang tidak bisa membuat saya datang. Yang pertama, yang kedua pengecut, saya pengecut. Mungkin ya menurut fans Anda. Itu saya jelaskan sekarang. Jadi kalau ada kisruh, ini untuk ke depan ya, untuk GNS ke depan ya. Ini saran saya, kalau ada kisruh antara saya dengan Anda, jangan libatkan orang lain. Artinya di sini apa? Kalau saya punya masalah dengan Anda, jangan libatkan orang ketiga. Misalnya kemarin kata-kata Anda itu, ini nasihat ya, kata-kata Anda itu, kenapa yang satu itu nggak berani TIJ bahas? TIJ udah bahas. Maksud Anda kan Kang Ujang di situ, kenapa nggak TIJ tantang? Udah. Dan kami adalah sahabat sebenarnya, teman-teman. Nah, ya, jadi seperti itu kira-kira GNS ya. Semoga dipahami. Semoga kata-kata ini bisa menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua, terutama untuk saya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau fans Anda belum mengerti, coba Anda kasih pengertian. Mungkin kalau Anda yang ngasih pengertian, dia atau mereka itu pasti akan paham. Kang Ujang kira-kira gimana? Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah beliau akan selamat, teman-teman. Gak usah khawatir ya. Nah, jadi tolong dimengerti. Tetapi kalau memang mau silaturahmi ke Aceh, saya membuka pintu persaudaraan sebesar-besarnya. Kalau memang Anda mengatakan kejar-kejaran dukun itu settingan, saya tidak akan membahasnya di sini. Mungkin kita akan sharing-sharing tentang keilmuan, tentang masalah-masalah ilmu-ilmu hikmah, atau tentang masalah nasab. Kalau secara pribadi bukan dipublish seperti ini, kita bisa berbicara nasab nanti. Dan bisa dipertanggungjawabkan kepada Robitoh, kan begitu. Nah, jadi seperti itu. Kalau berbicara nasab, tentu harus ada bukti. Tidak boleh sembarangan, saudaraku. Minimal kita bisa menyebutkan 7 orang keturunan ke atas. Baru kita bisa berbicara nasab. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi mohon maaf juga dari saya ya. Saya sudah menerima maafnya dari GNS ya. Kalau permintaan maaf dari saya itu, ini sebenarnya bukan untuk Anda. Ya, tetapi karena kemarin kita berseteru juga ya nggak apa-apa sekalian ya. Ini untuk si Udin. Si Udin kan sering punya keris gini. Jadi terima kasih teman-teman semuanya ya. Tolong sampaikan juga video ini kepada GNS bahwa kalau memang pancingannya kemakan sama TIJ, anggap aja ini sebagai awal daripada persaudaraan atau silaturahmi dari TIJ. Jangan sampai mempengaruhi kejiwaan, mempengaruhi psikologinya. Teruslah berkarya, yang penting jujur dalam berkarya. Begitu pesan dari TIJ. Ya, jadi seperti itu. Teruslah berkarya, jangan ada unsur membodohi sesama kita. Saya sangat mengacungi jempol apa yang Anda lakukan untuk membongkar pembodohan. Tetapi jangan lapisi pembongkaran itu dengan kebohongan atau pembodohan lainnya. Jadi seperti itu kira-kira. Ya, ini untuk Gus Udin ya, Gus Samsudin yang dari Padepokan Nurjet. Dia kan punya keris petir ya. TIJ juga punya AK-47. Nyalanya bukan di ujung aja, di sini, kemudian ada suaranya lagi. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Untuk yang belum mengerti, untuk yang belum paham, jangan terlalu memaksakan untuk berkomentar di sini karena tidak akan dianggap. Yang pertama, yang kedua, perbaiki otak Anda. Oh jangan, otak terlalu kasar, tetapi perbaiki alat berpikir Anda. Semoga berfungsi dengan baik. Supaya bisa memahami setiap kata yang masuk lewat telinga.
Kata-kata itu yang Anda dengar masuk lewat telinga, bukan lewat hidung. Ya, bukan lewat hidung. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.